Selamat pagi Taruna. Bagaimana kabarnya pagi ini? Kakak mau undang adik-adik untuk bersatu teduh bersama. Bacaan kita pagi ini terambil dari Matius 9 ayat 32 sampai dengan 34. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Tolong Tuhan, kami sudah bangun pagi, kami ingin mendengarkan firman-Mu sebelum beraktivitas. Mampukan kami untuk bisa paham dan mengerti dengan hikmat-Mu Tuhan, dan kekuatan-Mu yang membuat kami bisa memberlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirman-Lah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Matius 9 ayat 32 sampai dengan 34 yang berbunyi demikian. Seorang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Judul renungan kita pagi ini adalah Aku sih yes. Sobat Taruna, bagaimana perasaanmu ketika melihat secara langsung seseorang yang mengalami karya kesembuhan Tuhan? Apakah Sobat Taruna turut bersukacita dengannya atau malah kesal? Normally, kita mestinya ikut bersyukur atas pemulihan yang Tuhan lakukan tersebut. Dalam bacaan hari ini, dikisahkan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang bisu. Sebelumnya, Tuhan Yesus berkarya menyembuhkan 2 orang yang buta. Orang yang bisu tersebut tidak dapat berbicara karena ada setan yang menguasai alat percakapannya. Mungkin tabib dari mana saja tidak mengetahuinya sehingga orang tersebut tetap bisu. Namun, Tuhan Yesus mengetahui penyebab kebisuan itu. Ia kemudian mengusir setan itu sehingga orang bisu tersebut dapat berkata-kata. Sayangnya, orang Farisi malah menilai negatif perbuatan Tuhan Yesus. Jeffrey Gitomer, seorang pembicara profesional, pernah berkata, orang yang negatif itu lebih buruk daripada peristiwa negatif. Mengapa? Karena orang negatif fokusnya pada hal-hal yang buruk, yang tidak dapat dan tak mau dikerjakannya, serta suka menyalahkan orang lain. Sobat Taruna, selama kita masih hidup, masalah tidak akan pernah berhenti. Terkadang kita sendiri tidak bisa melihat akar persoalannya, apa dan di mana. Namun, Tuhan Yesus Maha tahu dan Maha kuasa. Tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk diatasi olehnya. Persoalannya, terkadang banyak orang sudah berpikir negatif kepada Tuhan dan menyalahkan sekelilingnya. Ia tidak melihat solusi karena berorientasi pada masalah. Padahal di tangan Tuhan Yesus, peristiwa negatif dapat diubah dan dipakai untuk menyatakan kemuliaannya ketika seseorang mau dibawa datang kepadanya. Apakah kita bersedia mengakui kuasa Tuhan Yesus dan memberi diri ditolong olehnya? Kalau setuju, maka katakan, aku sih yes. Mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kuasa-Mu dan kasih-Mu sungguh nyata memulihkan hidup orang buta juga yang bisu. Aku percaya bahwa Engkau juga memiliki jalan keluar atas persoalan hidupku. Tolong aku ya Tuhan Yesus. Amin.